Jika hari ini hatimu masih terasa sesak karena perlakuan seseorang, jika kau pernah disakiti, dilupakan, atau dihancurkan tanpa penjelasan, tenang, kau tidak sendiri. Dan apapun rasa sakit yang mereka tinggalkan, percayalah, mereka sedang menunggu giliran untuk merasakan apa yang dulu mereka anggap enteng. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kesadaran, tentang kekuatan diam yang tak terlihat, tentang bagaimana hidup diam-diam mencatat segalanya. Dan pada akhirnya, semua akan kembali, tepat pada waktunya. Duduklah, dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kau dengar hari ini bisa mengubah caramu memandang luka selamanya. Bab 1. Luka, tak terlihat, tapi mengubah segalanya. Pernahkah kau merasa dunia seolah mengabaikan rasa sakitmu? Bukan karena tak terlihat, tapi karena luka itu tertanam begitu dalam, tersembunyi di balik senyuman yang dipaksakan, di balik tawa yang sudah kehilangan maknanya. Luka itu bukan hasil dari kecelakaan atau jatuh dari ketinggian, tapi dari kata-kata yang dipilih dengan tajam, sikap yang penuh kelalaian, dan tindakan yang menabrak hatimu tanpa permisi. Kau tidak bisa menunjukkannya pada orang lain seperti kau menunjuk luka fisik, tapi kau tahu itu mengubah segalanya. Ia mengubah cara kau memandang orang lain, bahkan memandang dirimu sendiri. Ia mengajarkanmu berjaga-jaga, membuatmu takut mempercayai, dan perlahan membuatmu menarik diri seolah dunia tak lagi layak untuk tempat yang aman. Orang-orang yang menyakitimu, entah karena ketidaktahuan atau kesengajaan, jarang memahami kedalaman luka yang mereka ciptakan. Mereka melakukannya lalu berlalu, mengira semuanya baik-baik saja hanya karena kau tak membalas. Mereka tak sadar bahwa diam yang kau pelihara bukan tanda lemah, tapi benteng terakhir dari harga diri yang ingin tetap utuh. Mereka tak tahu bahwa kau berperang setiap malam dengan pikiranmu sendiri, berusaha memahami mengapa rasa sakit seperti ini harus datang dari seseorang yang pernah kau percaya. Dan dalam perang itu, satu-satunya yang bisa kau andalkan hanyalah kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Namun seiring waktu, kau mulai menyadari sesuatu, bahwa mungkin rasa sakit ini tak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk membuka matamu, untuk mengajarkanmu membedakan antara mereka yang hanya hadir saat senang, dan mereka yang bertahan meski hatimu sedang runtuh. Bahwa luka itu, sekeras dan sesakit apapun, sedang mengikis kelemahan, sedang membentuk ulang keyakinanmu, dan perlahan sedang membangunkan kekuatan yang sebelumnya tertidur. Dan dari tempat paling gelap, sinar kecil itu muncul, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu. Sebuah sinar yang berkata, kau tidak hancur, kau sedang dibentuk. Luka semacam ini tidak bisa dihapus dengan kata-kata semangat kosong. Ia butuh waktu, ia butuh penerimaan. Dan yang paling penting, ia butuh keikhlasan. Keikhlasan bukan untuk membenarkan perlakuan buruk orang lain, tapi untuk membebaskan dirimu dari beban yang tidak pantas kau pikul lebih lama lagi. Karena selama luka itu terus dipeluk dengan kemarahan, ia akan berubah menjadi racun. Tapi saat kau peluk dengan kesadaran dan penerimaan, ia berubah menjadi pelajaran. Pelajaran yang mahal tapi membawamu menuju versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dan suatu hari nanti, kau akan melihat ke belakang kepada semua rasa sakit yang dulu menghantammu seperti badai. Dan kau akan tersenyum, bukan karena luka itu menyenangkan, tapi karena kau sadar bahwa tanpa luka itu, kau tak akan pernah tumbuh seteguh sekarang. Tanpa mereka yang menyakitimu, kau tak akan pernah mengenal dirimu yang mampu bertahan sejauh ini. Dan mungkin untuk itu, kau bisa berkata dalam hati, terima kasih. Tanpa sadar, kalian sedang mengukir kekuatan dalam diamku. Bab 2. Karma tidak butuh undangan. Di dunia ini, seringkali kita melihat orang-orang yang menyakiti terus melenggang dengan bebas, seolah hidup sedang berpihak pada mereka. Mereka yang memfitnahmu, yang mempermainkan kepercayaanmu, yang membalikkan kebaikanmu menjadi kelemahan. Hidup mereka tampak tenang, bahkan mungkin lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam hati kecilmu, kau bertanya, di mana keadilannya? Tapi hidup, kawan, tidak bergerak menurut emosi kita. Hidup tidak menjawab cepat.
Ia mendidik dalam senyap, dengan waktu sebagai guru, dan karma sebagai mekanisme yang tak pernah meleset. Mereka yang menyakitimu dengan seenaknya, sebenarnya sedang menulis bab untuk dirinya sendiri. Bab yang akan ia baca, perlahan ketika giliran itu tiba. Karma bukan balas dendam yang panas dan cepat. Ia adalah pelajaran yang datang ketika seseorang sudah cukup lama tidak belajar. Tidak datang ketika kau minta, tidak datang saat kau sedang menunggu, tapi datang tepat ketika mereka butuh disadarkan. Dan kadang pelajaran itu tidak berupa rasa sakit yang sama, tapi sesuatu yang lebih dalam. Misalnya, kehilangan orang yang paling mereka cintai, kejatuhan yang tiba-tiba, atau kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Semua itu bukan kutukan, tapi cermin dari apa yang pernah mereka lakukan pada orang lain, mungkin padamu. Kau tidak perlu mengotori jiwamu dengan niat untuk membalas. Jangan kau simpan waktu hidupmu yang berharga hanya untuk menunggu mereka terjatuh. Itu bukan tanggung jawabmu. Tugasmu bukan menjadi pengadil. Tugasmu adalah menjaga agar hatimu tidak ikut busuk oleh rasa dendam. Karena percayalah, saat kau fokus membenahi dirimu, saat kau memilih untuk tetap berjalan dengan hati bersih, semesta akan memperlihatkan keajaibannya sendiri. Ada keindahan luar biasa dalam melepaskan, dalam percaya bahwa keadilan sejati tidak perlu diumumkan. Karena ia selalu datang dalam bentuk yang lebih dalam daripada sekadar pembalasan. Mereka yang menyakitimu hari ini mungkin sedang tertawa, merasa menang. Tapi hidup tidak pernah selesai dalam satu bab. Ia adalah kisah panjang dengan alur dan konflik yang tak bisa ditebak. Dan dalam kisah itu, mereka tidak bisa lari dari apa yang mereka tanam. Hukum kehidupan ini sangat sederhana. Apa yang kau beri akan kembali padamu. Tidak selalu dalam bentuk yang sama, tapi selalu dalam kadar yang setara. Dan saat itu tiba, mereka akan mengingatmu. Bukan karena kau membalas, tapi karena luka yang mereka rasakan. Seperti pernah mereka lukiskan padamu. Maka diamlah dalam bijaksana. Teruslah berjalan tanpa membawa beban balas dendam. Karena mereka yang menyakitimu dengan seenaknya sedang menunggu giliran mereka sendiri. Dan saat giliran itu tiba, kau sudah terlalu jauh melangkah. Terlalu damai untuk peduli. Terlalu kuat untuk terganggu. Dan itulah kemenangan yang sejati. Bukan saat mereka jatuh, tapi saat kau bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Bab 3. Keheningan yang menyembuhkan. Ada masa di mana satu-satunya jawaban terbaik adalah keheningan. Bukan karena kita tidak punya kata-kata, bukan karena kita lemah, tapi karena kita sadar tak semua orang layak menerima penjelasan. Di tengah gelombang luka dan emosi yang membuncah, diam menjadi pelindung terakhir dari sisa kewarasan yang masih kita miliki. Ketika dunia luar terlalu bising, terlalu kasar, terlalu tidak adil, kita memilih untuk menepi, masuk ke dalam ruang batin yang paling sunyi. Dan disitulah sesuatu yang ajaib terjadi. Keheningan mulai menyembuhkan kita pelan-pelan, tanpa suara, tanpa paksaan. Dalam diam itu, kita mulai belajar untuk mendengarkan suara hati yang selama ini tertutup oleh opini orang lain. Kita mulai mengenali bahwa tidak semua yang tampak tenang di luar benar-benar baik di dalam. Kita sadar bahwa luka kita tidak harus selalu diumbar agar orang lain percaya itu nyata. Kita tidak perlu validasi dari mereka yang tak pernah berusaha mengerti. Dia mengajari kita untuk tidak memohon pengertian dari mereka yang memilih untuk tetap salah paham. Dan disitulah kita mulai memahami bahwa menyembuhkan diri sendiri adalah bentuk cinta paling dalam yang bisa kita berikan kepada jiwa yang pernah disakiti. Mereka yang menyakitimu sering menganggap diam sebagai kelemahan. Mereka kira karena kau tak membalas, kau tak terluka. Padahal diam itu bukan tanpa rasa. Ia penuh dengan air mata yang tidak jatuh, dengan kalimat yang sengaja tidak diucapkan, dan amarah yang ditahan agar tidak berubah menjadi dendam. Tapi justru dari diam itulah kau tumbuh. Tidak meledak dalam kemarahan membuatmu bertahan dari luka kedua. Luka yang bisa muncul jika kau memilih untuk membalas dengan cara yang sama. Karena sesungguhnya kekuatan tertinggi bukanlah membalas, melainkan mampu menahan diri saat semua alasan untuk marah ada di depanmu. Keheningan juga memberi kita ruang untuk menilai ulang. Siapa yang benar-benar pantas ada dalam hidup ini? Siapa yang datang karena cinta
dan siapa yang hanya hadir untuk memanfaatkan. Kau mulai bisa membedakan suara yang peduli dari suara yang hanya ingin tahu. Dan saat kau memilih untuk diam, bukan berarti kau memutuskan komunikasi dengan dunia, tapi kau sedang membuka komunikasi yang lebih penting, dengan dirimu sendiri. Kau mulai kembali menemukan dirimu di balik luka itu. Sosok yang pernah hilang karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain, kini perlahan muncul kembali, lebih sadar, lebih kuat, lebih murni. Mereka mungkin tak pernah minta maaf. Mereka mungkin menganggap semuanya telah berlalu begitu saja. Tapi di dalam dirimu ada proses sunyi yang sedang berjalan. Proses yang tidak terlihat tapi nyata. Dan saat waktunya tiba, saat luka itu telah selesai bicara, kau akan keluar dari keheningan itu dengan satu hal yang tak bisa mereka hancurkan. Ketenangan. Sebuah ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Kau hanya perlu menjadi, dan itu cukup. Bab 4. Tidak semua orang ingin melihatmu pulih. Ada kenyataan pahit yang seringkali terlambat kita sadari. Tidak semua orang yang tersenyum di depanmu benar-benar ingin melihatmu sembuh. Beberapa justru lebih nyaman melihatmu tetap hancur, tetap rapuh, tetap bergantung pada luka yang mereka bantu ciptakan. Mengapa? Karena ketika kau bangkit, ketika kau sembuh, ketika kau tak lagi bergantung, kekuasaan semu yang mereka miliki atas dirimu runtuh. Banyak orang merasa kehilangan kendali bukan saat kau pergi, tapi saat kau tidak lagi butuh pengakuan mereka. Dan itulah mengapa proses penyembuhan terkadang terasa sepi, karena mereka yang dulu dekat tiba-tiba menjauh ketika kau mulai menemukan dirimu sendiri. Mereka tak suka ketika kau mulai bahagia tanpa melibatkan mereka. Mereka merasa terganggu ketika senyummu tak lagi mereka ciptakan. Mereka tak nyaman saat melihatmu menyusun ulang hidupmu dengan pelan tapi pasti, tanpa melibatkan tangan mereka yang dulu menjatuhkan. Dan di situ kau akan melihat kebenaran yang tak pernah kau sangka, bahwa tidak semua luka datang dari musuh dan tidak semua bahaya datang dari luar. Beberapa datang dari orang-orang yang paling dekat, yang menyusup ke kepercayaanmu, yang tahu letak kelemahanmu dan menggunakannya sebagai senjata ketika waktunya tiba. Tapi justru dari pengkhianatan semacam itulah, kau belajar tentang seleksi jiwa. Kau mulai memahami bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang mengumpulkan banyak orang, tapi tentang menemukan yang benar-benar tulus. Orang yang tidak hanya hadir saat kau memberi, tapi tetap tinggal saat kau sedang kosong. Mereka yang tidak menjadikan luka sebagai kesempatan, tapi menawarkannya sebagai tempat perlindungan. Dan meski jumlah mereka sedikit, mereka cukup. Karena kualitas cinta tidak ditentukan oleh jumlah tangan yang memeluk, tapi oleh niat hati yang tidak berpura-pura. Proses pulih memang berat, tidak hanya karena harus mengatasi luka yang ada, tapi juga karena harus meninggalkan orang-orang yang pernah kau harapkan. Tapi lebih berat lagi jika kau tetap tinggal di tempat yang menyakitimu, berharap mereka berubah, padahal mereka bahkan tidak pernah merasa bersalah. Kadang, meninggalkan bukan berarti membenci. Itu bisa menjadi bentuk tertinggi dari menghargai dirimu sendiri. Karena kau tahu, jika kau terus bertahan di sana, luka itu tidak akan sembuh, hanya akan terus diulang dengan wajah dan kata-kata yang sama. Jadi, lanjutkan perjalananmu, meski dalam sunyi. Pulih bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tapi karena kau berhak atas kedamaian. Dan saat mereka melihatmu kembali berdiri, tidak dengan sombong, tapi dengan tenang, saat itulah mereka akan mengerti bahwa kau tidak pernah butuh mereka untuk pulih. Kau hanya butuh kejujuran pada dirimu sendiri. Dan dari sana, kekuatanmu tumbuh. Bukan karena mereka ada, tapi karena kau akhirnya memilih untuk hadir sepenuhnya untuk dirimu sendiri. Bab 5. Memilih maaf tanpa harus melupakan. Memaafkan bukan berarti menghapus ingatan. Banyak orang keliru memahami ini, lalu berkata bahwa jika kau masih mengingat luka itu, maka kau belum benar-benar memaafkan. Tapi sesungguhnya, memaafkan bukanlah soal hilangnya ingatan, melainkan berubahnya makna dari ingatan itu.
Kau masih ingat betapa sakitnya dikhianati, betapa dalamnya tertusuk kata-kata yang menusuk dari orang terdekat. Tapi ketika kau memilih untuk memaafkan, kau tidak lagi membiarkan ingatan itu menyiksa. Kau mulai melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai dinding yang menghalangi pertumbuhanmu. Memilih untuk memaafkan adalah salah satu keputusan paling sulit, karena ia menuntutmu untuk melepas sesuatu, padahal kau merasa berhak untuk tetap menggenggamnya. Memaafkan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Saat kau bisa membiarkan orang yang menyakitimu pergi, tanpa mengizinkan mereka mengubah siapa dirimu yang sejati. Tidak, ini bukan tentang mereka. Ini bukan tentang membuat mereka merasa nyaman atau bebas dari kesalahan. Ini tentang dirimu yang akhirnya cukup dewasa untuk tidak terus hidup dalam bayangan orang lain. Karena setiap hari yang kau habiskan untuk menyimpan dendam adalah hari yang terbuang dari masa depanmu sendiri. Banyak yang bertanya, mengapa harus memaafkan mereka yang bahkan tidak merasa bersalah? Jawabannya sederhana, karena kita tidak hidup untuk mereka. Kita hidup untuk menjaga kesehatan hati kita sendiri. Jika kau terus membawa beban luka itu kemanapun kau pergi, kau akan kehilangan ruang untuk hal-hal baru. Cinta yang tulus, persahabatan yang jujur, kebahagiaan yang murni. Dan kadang, memaafkan bukan hanya untuk membebaskan mereka dari masa lalu, tapi untuk membebaskan dirimu dari ikatan yang tak terlihat, namun menahanmu begitu erat. Kau melepaskan bukan karena mereka pantas, tapi karena kau berhak untuk bebas. Namun, memaafkan bukan berarti membuka pintu yang sama bagi mereka. Kau boleh memaafkan dan tetap menjaga jarak. Kau boleh melepaskan amarah dan tetap memilih untuk tidak kembali. Maaf bukan tiket untuk kembali diterima, apalagi dipercaya. Maaf adalah jalan keluar dari lingkaran gelap yang menguras batinmu. Dan ketika kau belajar membedakan antara maaf dan lupa, antara melepaskan dan membiarkan, saat itulah kau menjadi benar-benar berdaulat atas hidupmu sendiri. Kau memilih dengan sadar, bukan karena luka, tapi karena kau tahu mana yang layak untuk tetap tinggal. Dan akhirnya saat kau melihat kembali luka itu, kau tidak lagi menangis. Mungkin masih terasa, tapi tidak lagi menyiksa. Karena hatimu sudah tumbuh melampaui rasa sakit yang dulu menghuni. Kau bukan lagi korban dari cerita lama, tapi penulis dari bab baru yang sedang kau jalani sekarang. Dan meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang, ia berubah fungsi. Dari luka menjadi pelajaran. Dari amarah menjadi pemahaman. Dari dendam menjadi kebijaksanaan. Bab 6. Menguat tanpa teriak, tegar tanpa pertontonkan luka. Tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan suara lantang. Tidak semua ketegaran butuh panggung dan sorotan. Ada kekuatan yang lahir dalam kesenyapan, saat seseorang memilih untuk bangkit tanpa menunjuk siapa yang menjatuhkannya. Ketegaran semacam itu tidak membutuhkan pengakuan. Ia hadir sebagai keputusan pribadi saat seseorang berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan tinggal di tempat yang meremukkanku." Dan dari sana lahirlah sosok yang tak lagi sibuk menjelaskan, tak lagi haus pembenaran karena ia tahu perjalanan batin tidak butuh penonton. Ia hanya butuh satu saksi yang jujur, diri sendiri. Mereka yang paling tenang seringkali adalah mereka yang sudah lelah marah. Bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa kekacauan tidak bisa dilawan dengan kekacauan. Mereka memilih diam bukan karena tak tahu caranya melawan, tapi karena mereka tahu ada pertarungan yang tidak layak diperpanjang. Dan dalam ketenangan itulah tumbuh keberanian baru, bukan keberanian untuk membalas, melainkan keberanian untuk tidak menyimpan racun dalam hati. Bukan keberanian untuk menyerang, tapi untuk tetap berjalan meski pernah dilukai, meski pernah dijatuhkan, dan bahkan meski pernah dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Seringkali mereka yang menyakitimu akan terus mencari-cari celah agar kau terlihat lemah. Mereka ingin memastikan bahwa luka yang mereka toreh benar-benar mematahkanmu. Tapi disitulah letak kejutanmu saat kau memilih untuk tidak memberi mereka pertunjukan. Kau tidak menangis di depan mereka, tidak memohon penyesalan mereka, tidak menunggu pengakuan yang mungkin takkan pernah datang. Kau hanya berjalan, perlahan tapi pasti. Dan ketika mereka melihatmu masih berdiri, bahkan dengan senyum yang lebih tulus dari sebelumnya, mereka mulai gelisah.
Bukan karena kau mengancam, tapi karena kau sudah tidak lagi terikat. Ketegaran sejati tidak datang dari keinginan untuk membuktikan sesuatu, tapi dari kesadaran bahwa tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Kau tidak hidup untuk membalas, atau untuk menunjukkan bahwa kau bisa lebih baik dari mereka. Kau hidup untuk menjadi damai, untuk tidur dengan tenang tanpa dendam yang membebani dada. Dan itu justru bentuk kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh siapapun. Karena ia tidak bergantung pada dunia luar, tapi tumbuh dari dalam, dari rasa hormat terhadap diri sendiri yang utuh meski pernah dipecah. Pada akhirnya, diam dan tegar bukan tentang menyangkal luka, tapi tentang memutus rantai luka itu agar tidak terus menyebar. Kau berhenti menyakiti dirimu demi orang yang tidak layak. Kau berhenti mengulang cerita lama demi bisa menulis yang baru. Dan mungkin dari luar kau terlihat biasa saja, tapi hanya kau dan Tuhan yang tahu betapa luar biasanya perjuanganmu untuk sampai di titik ini. Tempat di mana kau tidak lagi menuntut dunia untuk adil, karena kau sudah cukup dengan ketenangan dalam hatimu sendiri. Bab 7, tidak semua balasan harus dikembalikan lewat tanganmu. Dalam perjalanan ini akan selalu ada godaan untuk membalas. Apalagi ketika luka itu masih hangat, ketika air mata belum sempat kering. Logika hati sering berbisik, balas saja, biar mereka tahu rasanya. Dan kalimat itu terdengar masuk akal, bahkan adil. Tapi benarkah balasan itu akan membuat kita tenang? Ataukah justru menjerat kita ke dalam siklus luka yang tak berkesudahan? Ada hal-hal yang tak layak ditangani oleh tangan kita sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita memilih untuk tidak menyentuh kegelapan yang akan meninggalkan noda pada jiwa kita. Membalas itu mudah, siapapun bisa melukai balik. Tapi menahan diri saat kau tahu kau bisa melawan, itulah kekuatan sejati. Dunia sering salah menilai diam sebagai kelemahan. Padahal diam bisa jadi tanda kedewasaan yang tak ingin mengotori tangannya dengan energi rendah. Saat kau tidak membalas, kau bukan sedang kalah. Kau sedang memutus rantai luka dan memulai mata rantai baru, kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua balasan harus datang lewat tanganmu. Ada tangan yang lebih adil, lebih tahu, lebih bijak. Tangan kehidupan itu sendiri. Kadang hidup memang terlihat tidak berpihak. Orang jahat tampak terus menang dan kau yang diam malah dianggap bodoh. Tapi hidup tidak selesai hari ini. Hidup bukan hanya soal siapa yang tersenyum sekarang, tapi siapa yang bisa tidur dengan damai di malam hari. Dan ketenangan itu tidak bisa dipalsukan. Mereka yang menyakiti akan terus dikejar oleh bayangan mereka sendiri. Mungkin mereka tertawa di luar, tapi dalam diam mereka tahu. Mereka telah kehilangan bagian terbaik dari hidup mereka ketika mereka melukai seseorang yang tulus. Kau tidak harus ada di sana untuk menyaksikan balasan itu datang. Kau tidak perlu hadir saat karma bekerja. Yang kau butuhkan hanyalah keyakinan bahwa tidak ada satupun luka yang sia-sia. Bahkan tangisan yang kau tahan di tengah malam, bahkan kesabaran yang kau pelihara saat ingin membalas. Semuanya dicatat. Bukan oleh manusia, tapi oleh hidup itu sendiri. Dan hidup, meski pelan, tidak pernah lalai memberi pelajaran. Ia hanya ingin tahu, apakah kau cukup kuat untuk mempercayakannya tanpa ikut campur tangan? Pada akhirnya, orang yang menyakitimu akan duduk di ruang kosong, bertanya-tanya kemana perginya semua ketenangan yang dulu mereka miliki. Dan saat itu tiba, kau sudah terlalu jauh untuk mendengar, terlalu damai untuk peduli. Kau tidak hadir sebagai penonton atas kejatuhan mereka, karena kau sibuk menikmati kedamaianmu sendiri. Dan dari sanalah kekuatanmu terpancar, bukan dari balas dendam, tapi dari keputusan untuk tidak menyerupai mereka yang pernah melukai. Karena kekuatan sejati bukan soal siapa yang membalas lebih keras, tapi siapa yang tetap lembut meski pernah dihancurkan. Bab 8, kau tidak kehilangan apapun yang layak untuk tetap tinggal. Kehilangan sering membuat kita merasa gagal. Terutama ketika yang hilang adalah orang yang pernah kita beri segalanya. Kepercayaan, cinta, waktu, bahkan sebagian dari diri kita sendiri. Ketika mereka pergi dengan cara yang dingin, mendadak, atau bahkan menyakitkan, kita cenderung berpikir bahwa kita tak cukup baik untuk dipertahankan.
Kita mulai meragukan nilai diri sendiri seolah kepergian mereka adalah kesalahan kita. Padahal tidak semua yang hilang adalah kerugian. Dan tidak semua yang pergi pantas kita tangisi terlalu lama. Kadang perginya seseorang adalah jawaban yang dibungkus dengan rasa sakit. Kau tidak benar-benar kehilangan ketika seseorang yang menyakitimu memilih pergi. Justru saat itulah semesta sedang membersihkan jalan agar kau bisa kembali melihat terang. Orang yang melukai dan tak pernah berniat memperbaiki bukan kehilangan, tapi kebebasan. Karena sekuat apapun hubungan, bila diisi dengan rasa tidak hormat, manipulasi dan kebohongan, maka perpisahan bukan akhir, melainkan awal baru. Awal dari pemulihan, awal dari pembelajaran, awal dari hidup yang tidak lagi dipenuhi penyesalan, karena terus memberi pada hati yang tidak bisa menjaga. Seringkali kita terlalu terikat pada kenangan, pada versi terbaik dari mereka yang pernah kita kenal. Kita lupa bahwa manusia bisa berubah, dan perubahan itu tak selalu searah dengan pertumbuhan kita. Maka saat mereka menunjukkan wajah baru yang lebih dingin, lebih egois, bahkan lebih menyakitkan, itu bukan akhir dari cerita cinta. Itu hanya sinyal bahwa waktunya kita melepaskan ilusi yang selama ini kita peluk erat. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih menyedihkan daripada bertahan di tempat yang tak lagi mengenal kita, hanya karena kita takut merasa sendiri. Namun dalam kesendirian itu, kau akan menemukan sesuatu yang lebih jujur, dirimu sendiri. Kau akan melihat bahwa kau tidak serapuh yang kau kira dan tidak sebodoh yang mereka tuduhkan. Kau akan melihat bahwa kehilangan bukan selalu tentang berkurangnya sesuatu, tapi juga bisa berarti bertambahnya ruang-ruang untuk bernapas, untuk pulih, dan untuk menerima hal-hal baru yang lebih selaras dengan dirimu yang kini. Dan perlahan, saat kau menyadari bahwa kau tetap hidup tanpa mereka, bahkan tumbuh, bahkan damai, kau akan tersenyum, bukan karena mereka kembali, tapi karena kau tak lagi berharap mereka kembali. Jadi jangan anggap perpisahan itu sebagai kutukan, anggaplah itu sebagai pembersihan. Kau tidak kehilangan apapun yang layak untuk bertahan. Apa yang pergi memang tidak seharusnya menetap. Dan apa yang tetap adalah mereka yang melihat lukamu, namun tetap memilih untuk tinggal. Itulah harta sejati yang sering tersembunyi di balik kehilangan. Maka berjalanlah tanpa penyesalan. Bukan karena kau tidak pernah jatuh, tapi karena kau tahu setiap kehilangan yang membuatmu lebih jujur terhadap dirimu sendiri, sejatinya adalah bentuk kemenangan yang paling sunyi. Bab 9, luka yang tidak dibalas akan dibayar oleh waktu. Ada luka-luka yang kita simpan begitu dalam, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu membalasnya hanya akan memperpanjang rasa sakit. Ada dendam yang tidak kita ubah menjadi tindakan, bukan karena kita kalah, tapi karena kita memilih menyembuhkan diri alih-alih menciptakan luka baru. Orang yang menyakitimu mungkin merasa bebas, mungkin tertawa, mungkin berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tapi percayalah, tidak ada luka yang benar-benar hilang dari ingatan semesta. Waktu mungkin tampak diam, tapi ia mencatat segalanya, lebih jujur dari manusia manapun. Ketika seseorang menyakitimu dengan semena-mena, mereka mungkin berpikir bahwa mereka telah berhasil. Mereka merasa menang karena kau tidak melawan. Tapi hidup tidak berjalan sependek satu peristiwa. Hidup adalah lingkaran panjang dan semua yang dilemparkan ke dalamnya akan berputar kembali ke titik awal. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak tahun ini, tapi kelak mereka akan duduk dalam keheningan dan menyadari apa yang dulu mereka hancurkan dengan enteng adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka temukan lagi dalam hidup mereka. Dan saat itu tiba, penyesalan datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penghuni tetap. Tidak ada yang lebih berat dari menyadari bahwa kau telah menyia-nyiakan seseorang yang tulus. Tidak ada kesunyian yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang yang dulu selalu ada, kini benar-benar tidak lagi menoleh. Dan itulah hukuman paling sunyi yang akan datang, bukan dari tanganmu, tapi dari waktu. Karena waktu punya cara yang tenang, tapi pasti untuk membalikan keadaan. Ia tidak berteriak, ia hanya mempertemukan orang dengan hasil dari pilihan mereka sendiri. Dan saat itu terjadi, kau tidak perlu berkata apa-apa. Diam pun sudah cukup menjelaskan segalanya. Tugasmu bukan membalas. Tugasmu adalah pulih.
Adil itu bukan berarti membalas apa yang kau terima, tapi menerima bahwa hidup akan memperbaiki semuanya sesuai kadarnya. Dan kadang keadilan tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan, tapi ia tetap datang di waktu yang paling tepat. Maka rawatlah lukamu dengan sabar. Jangan buru-buru sembuh untuk membuktikan apapun pada siapapun. Sembuhlah karena kau layak hidup tanpa membawa racun di dadamu. Sembuh bukan untuk menunjukkan kekuatanmu, tapi karena hidup terlalu indah untuk terus kau habiskan dalam bayang-bayang luka. Dan kelak, saat kau menatap ke belakang, kau akan tersenyum kecil. Bukan karena sakit itu menghilang, tapi karena kau tidak pernah berubah menjadi seperti mereka. Kau tetap memilih menjadi baik, meski pernah disakiti. Tetap memilih menjadi tenang, meski pernah dipermainkan. Dan itulah kemenangan yang tak bisa dicuri oleh siapapun. Ketika waktu akhirnya membalas untukmu dengan cara yang lebih adil daripada yang bisa kau bayangkan. Bab 10. Kau bertahan dan itu sudah lebih dari cukup. Jika hari ini kau masih berdiri, meski pernah jatuh berkali-kali, itu bukan hal kecil. Jika hari ini kau masih mampu tersenyum, meski hatimu pernah dikoyak dan tak dipedulikan, maka kau telah menaklukkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dunia tidak tahu betapa keras usahamu untuk tetap waras. Dunia tidak tahu berapa malam kau harus menahan tangis tanpa suara. Tapi kau tahu, Tuhan tahu, dan itu cukup. Tidak semua kekuatan harus diperlihatkan. Kadang kekuatan paling sejati justru lahir dalam keheningan, dalam bisik doa yang tak terdengar siapapun, tapi menggema di dalam jiwa. Bertahan bukan berarti kau tidak lelah. Kau lelah, dan itu manusiawi. Tapi yang luar biasa adalah kau tetap memilih melanjutkan hidup, walau tak ada yang memegang tanganmu. Kau berjalan sendiri, memeluk luka sendiri, mengeringkan air mata sendiri. Di dunia yang seringkali dingin, keberanian seperti itu adalah cahaya. Dan mungkin hari ini tak ada yang memujimu, tak ada yang menyadari betapa hebat perjuanganmu. Tapi bukan pujian yang kau cari, kau hanya ingin damai. Dan damai itulah yang perlahan kau bentuk dari serpihan yang dulu mereka hancurkan. Orang-orang yang menyakitimu tidak tahu seberapa keras dampak yang mereka tinggalkan. Tapi kau tahu, dan yang lebih hebat lagi, kau tidak membiarkan mereka menentukan masa depanmu. Kau memilih untuk menyusun ulang hidupmu dengan tangan sendiri. Kau menata ulang luka menjadi pelajaran. Kau mengubah kehilangan menjadi kekuatan. Dan itu membuatmu berbeda. Tidak semua orang mampu melewati luka dan tetap menjadi orang baik. Tapi kau bisa. Dan karena itu kau sudah menang. Bahkan sebelum siapapun menyadarinya. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil karena luka yang pernah mereka toreh. Kau bukan apa yang mereka lakukan padamu. Kau adalah apa yang kau pilih lakukan setelahnya. Dan saat kau memilih untuk tetap berjalan, tetap percaya, tetap mencintai dunia, meski pernah dikhianati, kau sedang menciptakan kekuatan baru yang tidak akan pernah bisa dimengerti oleh mereka yang hidup dari menyakiti. Kau menjadi seseorang yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam, lebih peka. Karena dari kehancuran itu, tumbuh ketangguhan yang tidak bisa dipalsukan. Dan kini, kau sudah sampai di titik ini. Di ujung dari kisah luka dan di awal dari bab kedamaian yang baru. Tidak perlu lagi membuktikan apa-apa. Tidak perlu menoleh ke belakang. Kau sudah cukup, kau sudah kuat, dan kau sudah bebas. Biarkan mereka menunggu giliran. Giliran di mana hidup mengajarkan mereka tentang rasa yang dulu mereka torehkan sembarangan. Sementara itu, tugasmu hanya satu, tetap melangkah dengan kepala tegak dan hati yang jernih. Karena orang yang menyakitimu dengan seenaknya tidak layak menentukan arah hidupmu. Hanya kau yang berhak atas itu. Dan kini kau tahu bahwa orang yang menyakitimu dengan seenaknya sedang menunggu giliran. Bukan karena kau mendoakan hal buruk, tapi karena hidup punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Kau tidak harus jadi hakim, tidak perlu jadi algojo. Tugasmu hanya satu, pulih, tumbuh, dan tetap menjadi dirimu yang tidak membiarkan luka mengubah hati jadi keras. Karena orang kuat bukan yang membalas paling cepat, tapi yang tetap lembut, meski tahu rasanya dihancurkan.
Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kini saatnya kau hidup dengan versi dirimu yang lebih utuh dan lebih damai.